Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang KC News edisi Jumat 18 Juni 2021. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah hal paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadillah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah berencana mengenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Di dalam draft revisi tersebut, sembako atau kebutuhan pokok mulai dari beras hingga gula konsumsi tak lagi termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Staf Sus Menkyu Justinus Prastowo pun tak membantah mengenai hal itu. Namun pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak. Meski di sisi lain, pemerintah pun membutuhkan uang akibat pandemi yang memberikan dampak bagi pendapatan negara. Tidak lama berselang, wacana rencana penghapusan bebas pajak bagi lembaga pendidikan pun bergulir. Hal ini ramai dibicarakan setelah draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP bocor ke publik. fajar.co.id 11 Juni 2021. Pemirsa, mengapa negeri ini selalu mewacanakan pemungutan pajak, bahkan mempropagandakan kampanye yang taat pajak? Apakah rakyat menjadi korban pajak? Bagaimana konsep Islam dalam menjamin perlindungan harta rakyat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor, Bung Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fadil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Agung? Alhamdulillah sehat selalu, bahagia selalu, walafiat. Semoga Fadil dan para pemirsa KC Channel juga dalam kondisi yang sama, sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bung Agung, langsung saja. Tadi kita dalam pengantar telah disampaikan bagaimana pemerintah terus ya ingin mengumpulkan pajak dan sampai menyentuh soal kebutuhan pokok nih, soal sembako nih. Yang ingin saya tanyakan, Bung Agung, bagaimana bentuk-bentuk kezaliman pemerintah dalam mengumpulkan harta rakyat? Ya, kita tahu bahwa saat ini rakyat Indonesia berada dalam tekanan pandemi COVID-19. Salah satu hal yang terdampak yaitu faktor ekonomi, sehingga pada konteks hari ini rakyat Indonesia itu sedang berjuang betul-betul untuk memenuhi hajat hidupnya, ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, terkait dengan sekolah anak-anak mereka, pendidikan dan juga kesehatan. Itu betul-betul satu perjuangan yang harus dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Banyak kalangan kehilangan pekerjaan, banyak kalangan menurun pendapatannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan tersendiri. Di tengah kondisi itu kita tahu bahwa negara sangat abai terkait dengan pemenuhan hajat hidup rakyat ini. Kita tahu hampir rakyat diminta untuk berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi ini. Kita tahu kondisi ini memang berat sekali dan akhirnya negara relatif atau pemerintah relatif abai terhadap kondisi ini. Nah, dalam kondisi seperti itu sungguh sangat miris, malah kemudian pemerintah rezim penguasa hari ini malah kemudian memberikan beban tambahan. Ibarat orang ini sudah dalam kondisi jatuh. Rakyat kondisi jatuh, rakyat dalam kondisi yang tidak dalam kondisi normal, kemudian rakyat dibebani dengan berbagai pungutan pajak. Ini tentu yang sangat miris ya.
beban pajak yang selama ini saja sudah membebani rakyat, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak tanah, pajak rumah, barang belanjaan, dan sebagainya, semua dipajakin di negeri ini. Itu sudah zalim. Di tengah kondisi itu, kemudian rakyat harus dikejar-kejar juga untuk dibebani dengan kenaikan pajak beberapa hal. Yang sangat miris adalah rencana terkait dengan pembebanan PPN untuk 9 bahan pokok itu sangat menindas dan sangat zalim sekali kalau kita membaca itu. Dan anehnya di tengah kondisi seperti itu, kita tahu kekayaan barang tambang dan sumber daya alam yang melimpah ruah ini malah kemudian seperti dijajakan ke swasta dan melakukan privatisasi gitu. Bagaimana mungkin cadangan yang terbukti dikuasai oleh multinational corporation seperti Freeport misalnya, terkait dengan potensi pendapatannya bisa mendekati 2.000 triliun, yang seharusnya diakhiri kontraknya, malah kemudian kemungkinan malah akan diperpanjang. Di tengah kondisi itu rakyat dikejar pajak. Kemudian di sisi yang lain kita coba bayangkan sekali lagi ya, privatisasi dan swastanisasi itu terus digulirkan gitu, melalui proyek-proyek yang kemudian direkomendasikan dalam Undang-Undang Sumber Daya Alam, Undang-Undang Minerba, terus kemudian Undang Penanaman Modal Asing, dan juga Undang-Undang Omnibus Law yang barusan saja muncul gitu ya. Jadi ini sangat ironis sekali gitu. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, malah kemudian trennya diswastanisasi dan privatisasi, sementara pajak yang kemudian ini membebani rakyat ditambah dan kemudian diperbanyak lagi. Ini tentunya hal yang sangat ironis dan ini kezaliman luar biasa dalam memungut harta rakyat gitu. Di tengah kondisi itu pemerintah abai terhadap pemenuhan hajat hidup rakyatnya sendiri. Ini suatu yang sangat zalim saya rasa gitu, Bung. Ya, baik Bung Agung. Lalu, mengapa negeri ini selalu mewacanakan pungutan pajak, bahkan mempropagandakan kampanye yang taat pajak? Ya, ini kembali pada postur APBN. Jadi, dalam postur APBN kita, posisi pendapatan negara itu ditopang dengan kuat oleh apa yang disebut dengan pajak dan utang gitu. Nah, ketika negeri ini memposisikan pajak dan utang itu sebagai sebuah pengisi pendapatan negara yang penting, maka sampai kapanpun posisi pajak utamanya ini pasti akan dikampanyekan begitu rupa. Solusi terhadap masalah-masalah bangsa pasti akan kembalinya pada pajak dan utang lagi gitu. Ketika utang luar negeri tidak mampu untuk diambil, maka balik-baliknya mana yang bisa dinaikkan? Ya pajak akhirnya gitu. Nah, kita tahu bahwa ketika kondisi COVID-19 yang sekarang ada, itu memang menjadikan negeri ini semakin terperosok secara ekonomi. Apalagi sebelum pandemi COVID-19, negeri ini sebenarnya sudah masuk 9 negara sangat rentan terhadap krisis global. Nah, dengan kondisi seperti itu, masuk pandemi, ketika utang-utangnya semakin ditambah juga, sampai mendekati lebih dari 6.500 triliun, ternyata nanti tetap membutuhkan utang lagi, dan tentu tidak semua utang ini akan bisa dicairkan dalam waktu cepat. Akhirnya yang bisa ditekan untuk memberikan pendapatan buat negara ini lewat pengisian APBN, nggak lain adalah akhirnya ke pajak. Tapi yang miris kan kemudian APBN ini yang kemudian diisi dengan pajak, dan pajak ini kemudian dibebankan kepada rakyat. Di sisi yang lain, kita tahu bahwa kepentingan-kepentingan rakyat itu malah dikurangi, seperti subsidi itu terus dikurangi. Kita tahu total subsidi tahun 2021 itu sebesar 172,9 triliun. Alokasi itu mencakup subsidi energi 108,1 triliun dan non-energi 64,8 triliun. Nah, konteksnya ini penurunan subsidi yang kemudian dikurangi gitu. Nah, ketika penurunan subsidi dikurangi, akhirnya rakyat terbebani lebih berat lagi. Di tengah kondisi itu,
APBN memang cukup berat dan yang dibebani kembali pada rakyat, rakyat kemudian harus dibebani dengan pajak gitu. Jadi ini problemnya pada mindset penataan postur APBN kita yang memang bermasalah gitu. Di tengah seharusnya barang tambang, sumber daya alam yang melimpah itu dijadikan pendapatan yang utama juga. Kenapa kemudian pajak yang dikejar-kejar sebagai sokok guru penting dalam pendapatan negeri ini? Ini betul-betul salah mindset dalam penataan APBN kita. Gitu kira-kira, Bung. Ya, baik Bung Agung. Berarti apakah rakyat menjadi korban pajak? Lalu mengapa sumber pendapatan negara kapitalis bertumpu pada pajak, Bung Agung? Betul sekali. Ya, rakyat akhirnya menjadi korban. Nggak bisa tidak. Rakyat di satu sisi tidak diurus, tapi ketika negara tidak memiliki pendapatan, mereka membebani rakyat dengan pajak. Ketika subsidi kepada rakyat itu dikurangi, kemudian di sisi yang lain, negara kemudian ingin mendapatkan pendapatan lebih banyak dengan menindas rakyat dengan memperoleh pendapatan lewat pajak. Tentu ini adalah rakyat yang menjadi korban. Nah, ini memang kembali pada satu mindset berpikir yang bermasalah, yang kemudian disebut sebagai kapitalisme. Dalam perspektif kapitalisme, kita tahu bahwa pengurusan publik itu cenderung akan diserahkan kepada swasta. Sementara negara itu cenderung akan berada pada aspek regulasi. Nah, ketika negara berada pada aspek regulasi, maka sumber-sumber daya alam yang melimpah, termasuk juga kepemilikan publik yang melimpah, itu akan diserahkan kepada swasta. Nah, ketika swasta ini berada pada posisi diberikan kebebasan yang sangat luas untuk memiliki, dan dalam perspektif kapitalis, maka negara tidak boleh masuk dalam konteks operator dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Nah, sumber daya alam termasuk kekayaan yang melimpah ini diserahkan pada swasta dan dipersilahkan untuk digunakan oleh mereka untuk eksploitasi yang sebesar-besarnya. Negara hanya akan mendapatkan pajak dari situ saja. Nah, oleh karena itu, dalam konteks kapitalisme, pendapatan utama itu pasti dari pajak. Dan tambahnya dari utang, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, ketika sumber daya alam sekaligus kepemilikan umum dan banyak kepemilikan yang lainnya diserahkan pada swasta, maka akhirnya negara hanya berhenti pada pendapatan dari pajak. Itu persoalan yang sangat mendasar dalam kapitalisme gitu. Nah, kembali pada perspektif kapitalisme itu sendiri yang memberikan kebebasan memiliki. Ketika kebebasan memiliki itu diserahkan, maka otomatis hal yang akan nyaman pasti swasta dan perorangan, dalam arti privat. Orang-orang yang bisa bersaing sempurna di situ, maka dia yang akan mendapatkan kekayaan yang melimpah itu. Sementara rakyat yang jumlahnya banyak, itu pun harus berbagi kekayaan yang tinggal sedikit. Negara hanya mendapatkan pendapatan dari pajak. Itulah problem utama dari konteks kapitalisme yang memang salah mindset sejak dari awalnya. Oleh karena itu, dengan cara seperti itu pastinya rakyat akan berada pada posisi menjadi korban. Sementara pihak swasta yang akan mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi dan mereka akan menguasai hajat hidup orang banyak, sementara rakyat harus dibebani dengan memperebutkan kekayaan yang tinggal sedikit, sudahlah sedikit, kemudian dibebani dengan pajak yang sangat banyak. Itu problem mindset dari kapitalisme. Gitu kira-kira. Ya, baik Bung Agung. Berarti problem dalam negara kapitalis itu dari segi filosofi hingga soal teknis saja itu sudah menjadi masalah sehingga rakyat tuh menjadi korban. Lalu bagaimana kedudukan pajak dalam Islam, Bung Agung? Ya, di dalam konteks Islam, Islam tentu memiliki pandangan tersendiri terkait dengan masalah pajak. Ya. Islam tidak menjadikan pajak itu sebagai sumber utama pendapatan negara. Ya. Islam telah menetapkan bahwa sumber utama pendapatan negara itu bukan pajak.
pasalnya adalah kas negara atau dalam konteks ini disebut dengan Baitul Mal, itu dalam sistem pemerintahan Islam yang kemudian disebut dengan khilafah, itu memiliki sumber-sumber pemasukan yang sangat lengkap sekali. Tidak hanya dalam konteks kemudian pajak ini jadikan sumber utama. Pajak ini jadikan, nanti saya sampaikan di bagian akhir bahwa khilafah atau sistem pemerintahan Islam ini memiliki pola tersendiri terkait dengan apa yang disebut dengan pendapatan negara. Nah, pendapatan dalam Baitul Mal itu nanti akan berasal dari beberapa sumber, seperti dari zakat, kemudian jizyah, ya jizyah diambil dari warga negara kafir dhimmi, terus kemudian kharaj terhadap tanah-tanah koroziyah, kemudian usyur dari tanah-tanah usriyah, kemudian dari harta kepemilikan umum. Nah, ini yang tidak ada dalam kapitalisme. Harta kepemilikan umum ini ya terkait dengan barang tambang, migas, kemudian minerba gitu ya. Terus kemudian terkait dengan angfal, ghanimah, fai, humus, infak dan sedekah. Itu yang menjadi pemasukan sumber utama dari konteks pendapatan dalam konteks sistem pemerintahan Islam. Ya, sumber pemasukan ini amat besar dan mampu untuk mencukupi kebutuhan umat. Ya, dan tak perlu ada pungutan-pungutan lain yang itu di luar konteks syariah. Nah, dengan konteks seperti ini, negara Islam atau khilafah itu dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, ya, terpenuhi kebutuhan asasi, yaitu terkait dengan pangan, sandang, kemudian papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 6 kebutuhan pokok ini akan mendapat jaminan terpenuhi setiap individu per individu dari pemasukan-pemasukan tadi dan mekanisme syariah. Memang ada kalanya negara itu berada dalam kondisi kekosongan kas. Tapi itu tidak terus-menerus tentunya ya. Dia dalam kondisi terdesak karena kondisi krisis dan sebagainya, itu sehingga kas negara itu kosong. Ketika kas negara kosong, sementara negara itu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka baru pada saat itu diperbolehkan adanya dzaribah atau dalam terjemahkan namanya pajak. Ya. Namun demikian, konsep dan pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem pajak, sistem kapitalisme sekarang. Ya, pajak atau dzaribah dalam Islam itu hanya diberlakukan saat negara benar-benar dalam kondisi krisis keuangan. Ya, bukan kemudian menjadi sumber pendapatan utama terus-menerus gitu dan selalu diminta tiap tahun, tiap kesempatan kepada rakyat ya. Sementara negara tentu membutuhkan dana segar dalam kondisi krisis seperti itu untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran ya. Nah, dalam konteks ini negara wajib untuk memenuhi pos-pos pengeluaran tadi untuk melayani rakyat. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya untuk keperluan jihad fisabilillah, membayar gaji pegawai, tentara, juga untuk biaya hidup gaji-gaji pejabat, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, termasuk juga untuk penanganan bencana dan wabah. Tentu negara membutuhkan anggaran, membutuhkan pendapatan. Nah, pendapatan ini tentu berasal dari tadi sumber pendapatan yang banyak tadi, tapi suatu ketika bisa jadi negara kosong. Nah, ketika kosong itulah baru posisi dzaribah itu bisa diberlakukan atau posisi pajak itu bisa diberlakukan. Tapi perlu dicatat juga di sini bahwa pungutan itu sifatnya temporer, bukan pemasukan rutin dan permanen seperti di masa kapitalisme sekarang. Apalagi menjadi sumber pendapatan utama negara, ini jauh dari konsep Islam tentunya. Nah, ketika krisis sudah terlewati dan kas negara atau Baitul Mal itu telah aman, maka pungutan itu akan dihentikan. Jadi pajak atau dzaribah dalam Islam ini bukan merupakan pendapatan rutin, bukan pendapatan utama negara seperti yang ada dalam konteks kapitalisme. Itu yang pertama. Yang kedua, objek pajak dalam Islam pun berbeda. Objek pajak dalam Islam pun berbeda. Pungutan ini tidak diambil dari semua warga negara. Non-Muslim, ahlul dhimmah, tidak dikenai pajak. Ini yang menarik ya. Karena secara khusus, ini juga semoga tersiar kepada banyak kalangan, ahlul dhimmah, warga negara non-Muslim, itu tidak dikenai pajak.
Mereka hanya dikenai jizyah saja sebagai bentuk perlindungan keamanan kepada warga negara non-muslim. Disesuaikan dengan kemampuannya juga. Bayar jizyahnya juga disesuaikan dengan kemampuan. Nah, pajak ini hanya dibebankan kepada muslim. Muslim pun nggak semuanya. Muslim yang kaya saja. Muslim yang kaya saja. Sementara yang miskin tidak mampu, tidak boleh dikenai pajak. Coba bayangkan hari ini. Nggak miskin, yang kaya kenai pajak semua. Contoh terkait dengan PPN sembako tadi itu ya. PPN sembako itu kan seperti tadi yang disampaikan, itu kan sebenarnya sudah dihilangkan dalam Undang-Undang Omnibus Law, terus kemudian dihapus kembali dalam rancangan undang-undang yang baru yang masuk prolegnas beberapa bulan kemarin ya. Itu dimasukkan kembali bahwa barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya sembako berarti, itu dikenai pajak gitu. Nah, pajak ini tidak bilang sama sekali hanya untuk beras premium, untuk gula premium, nggak ada. Baru kemudian setelah beredar kemana-mana, disampaikan oleh Sri Mulyani, disampaikan oleh juru bicaranya bahwa ini hanya dikenakan pada orang-orang kaya saja. Tapi ini kan hanya apa saya sebut sebagai gimmick ya. Nanti suatu ketika pun orang-orang miskin bisa dikenain pajak juga. Dan belum tentu juga bahwa yang disampaikan Sri Mulyani tadi benar adanya. Sehingga dalam konteks ini jauh dari konsep Islam. Gitu. Islam hanya mengenakan pajak kepada muslim. Dan muslim pun yang kaya. Ya, yang kaya saja. Sementara yang miskin tidak. Yang ahlu dhimah nggak dikenain pajak. Hanya bayar jizyah saja. Jizyah pun sesuai dengan kemampuan. Ini yang perlu dicatat dan didengarkan oleh banyak pemirsa supaya kita tahu bahwa kapitalisme ini benar-benar menindas umat manusia, tidak hanya muslim tapi juga non-muslim, dan Islam memberikan solusi terkait dengan pendapatan negara yang memberikan kerahmatan, yang memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Gitu kira-kira, Bung. Ya, baik Bung Agung. Bagaimana konsep Islam dalam menjamin perlindungan harta rakyat? Ya, ketika kita bicara tentang masalah harta, di dalam Al-Quran telah terdapat larangan untuk mengganggu dan merampas harta manusia tanpa alasan yang hak. Ini konteks umum ya, konteks umum. Ya, konteks umum dalam surat An-Nisa ayat 29 yang kira-kira terjemahannya kira-kira, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil, tidak benar. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keriduan di antara kalian. Jadi dalam konteks ini jelas, Al-Quran memberikan gambaran dilarang untuk mengganggu dan merampas harta. Apalagi kemudian memungut dengan paksa melalui pajak ya. Kemudian penting juga kita pahami bahwa Islam itu memahami betul bahwa penting untuk menjaga harta sesama muslim. Bahkan sejengkal tanah mereka pun tak boleh dirampas. Sejengkal tanah mereka pun nggak boleh dirampas sedikit pun. Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, Allah akan menghimpit dirinya dengan 7 lapis tanah, 7 lapis bumi. Ya, ini disampaikan dalam hadis riwayat Muslim. Artinya Islam betul-betul memberikan konteks dalam hal ini penjagaan terhadap harta. Ya. Terus kemudian Islam memiliki satu gambaran tentang apa yang disebut dengan gozab dan kedoliman. Nah, terkait dengan konteks ini, As-Sa'di ketika menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 29, dia menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Ini mencakup gozab, ya, gozab, yaitu perampasan. Kemudian pencurian, serta memperoleh harta melalui judi dan perolehan-perolehan yang tercela. Ini bagian dari perlindungan dan penjagaan harta. Nah, gozab itu menurut kitab Al-Muhit fi Al-Lughah itu disampaikan bahwa gozab itu mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid Al-Musaikli disampaikan bahwa gozab itu adalah menguasai hak orang lain. Hak hartanya atau hak gunanya secara paksa tanpa alasan yang benar. Gozab bukan saja terjadi antar individu,
tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Perampasan oleh negara pada rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam, seperti misalnya saat ini, pajak atas penghasilan, pajak atas kendaraan, pajak atas tanah, pajak atas rumah, pajak akan barang belanjaan, dan sebagainya, pajak-pajak yang banyak itu adalah bentuk kezaliman dan bentuk gosop dari negara kepada rakyatnya. Karena itu jauh sekali dari konteks ketentuan syariah. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaknai sebagai memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Nah, negara hari ini melalui sistem kapitalismenya itu telah berusaha memakan harta rakyatnya sendiri dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Nah, kemudian Islam sendiri memberikan gambaran. Dalam hadis riwayat Ahmad disampaikan, inna sahibal maksi finnar. Sungguh para pemungut pajak atau yang kemudian memungut pungutan-pungutan kepada rakyat itu akan masuk neraka. Ya. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Perspektif pajak yang kemudian dipakai untuk mendolimi rakyatnya seperti hari ini, itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tentu sangat berbeda dengan para khalifah yang menjalankan syariah Islam. Kita bisa lihat ya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk melayani kebutuhan rakyat dengan meringankan beban mereka. Pasalnya mereka paham betul bahwa jabatan dan kekuasaan semestinya dijalankan untuk melayani rakyat sesuai dengan ketentuan syariah, bukan malah kemudian membebani rakyat. Ini sangat jelas sekali digambarkan oleh perilaku-perilaku para khalifah ketika melayani rakyat. Mereka sangat tahu betul bahwa mereka akan menjauhkan diri dari konteks kedoliman-kedoliman, termasuk di dalamnya adalah merampas harta rakyat melalui pajak-pajak seperti yang sekarang berkembang. Gitu kira-kira, Bung. Ya, baik Bung Agung. Terakhir, apa solusi praktis yang harus diambil umat terhadap penguasa yang memungut harta rakyat secara zalim? Ya, apa yang terjadi hari ini adalah suatu kondisi yang sangat-sangat faktual kedolimannya. Dan ini berlangsung panjang sejak masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai hari ini. Ini kedoliman yang sangat nyata bagaimana rakyat itu terus ditindas oleh penguasa dengan bentuk pajak dan banyak sekali kedoliman-kedoliman yang lainnya. Solusi praktis yang bisa dilakukan oleh rakyat adalah melakukan perlawanan. Perlawanan dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk melakukan kritik pada penguasa, agar para penguasa ini menghentikan kedolimannya. Agar para penguasa ini menghentikan merampas harta rakyat. Dan ini harus disampaikan. Oleh karena itu, di kesempatan yang kali ini saya sampaikan pada seluruh rakyat Indonesia, agar tidak ragu-ragu untuk kritik pada penguasa yang zalim. Untuk melakukan muhasabah terhadap penguasa yang zalim, agar apa? Agar kezaliman itu segera hilang. Ketika kezaliman itu segera hilang, maka tentunya akan muncul keadilan. Nah, akan muncul keadilan. Dalam perspektif pertarungan ideologi, maka apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah penindasan karena sistem kapitalisme. Oleh karena itu, sistem kapitalisme yang menindas dan merampas ini seharusnya segera dihentikan. Dan seharusnya segera dienyahkan dari muka bumi dalam pengaturan urusan publik di tengah-tengah kita. Dan sebagai gantinya adalah tegaknya kembali syariah Allah, tegaknya kembali syariah Islam dalam naungan khilafah yang akan memberikan keadilan dan kesejahteraan pada rakyat. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia dan warga negara Indonesia agar berpikir untuk melakukan muhasabah lil hukam, agar kedzaliman rezim dan kedzaliman sistem kapitalisme ini segera hilang, dan muncullah sistem keadilan yang lahir dari syariah Islam dalam naungan khilafah. Gitu kira-kira, Bung Fadil. Ya, baik. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana, Direktur Indonesia Justice Monitor, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari KC News.
Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.